Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Saputri dari BKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa terapi. Yang pertama ini saya akan menjelaskan eh, terapi psikoanalisis. Ini tokonya itu Sigmund Freud. Terapi psikoanalisis ini adalah pandangan terhadap manusia, pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan juga reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Tujuan dari terapi psikoanalisis ini sendiri adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak, mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya rasa ketakutan yang ekstrim dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan ini. Hubungan klien dan terapis, hubungan dikonseptualkan dalam proses transparansi yang menjadi inti terapi psikoanalisis. Transparansi mendorong klien untuk menyelamatkan pada terapis urusan yang belum terselesaikan yang terdapat dalam hubungan klien di masa lalu dengan orang yang berpengaruh. Sejumlah perasaan klien timbul dari konflik-konflik seperti percaya lawan tak percaya, cinta lawan benci. Transparansi terjadi pada saat klien membangkit kembali konflik masa dininya yang menyangkutkan bisa jadi itu cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan ada rasa dendam dalam dirinya. Jika analis mengembangkan pandangan yang tidak selaras yang berasal dari konflik-konflik sendiri, maka akan terjadi kontratransparansi. Bentuk kontratransparansi perasaan tidak suka atau keterikatan dan keterlibatan yang berlebihan. Adapun teknik dari terapi ini asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas, klien dipersilakan mengemukakan apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya. Tidak peduli apakah hal itu remeh, memalukan, tidak logis, ataupun kabur. Dari ungkapan kesadaran tanpa sensor ini, terapis memahami masalah kliennya. Adapun analisis mimpi. Ketika seseorang tidur, kontrol kesadaran terhadap ketidaksadaran berusaha muncul ke permukaan dalam bentuk sebuah mimpi. Dengan memahami makna mimpi, berarti dapat dipahami pula aspek-aspek ketidaksadaran yang berhubungan dengan konflik yang terjadi. Freudian sleep, Freudian sleep atau parapraxis adalah gejala salah ucap, salah membaca, salah dengar, salah meletakkan objek, dan tiba-tiba lupa. Bagi Freud, gejala-gejala tersebut bukan bersifat kebetulan, tetapi 26 berhubungan erat dengan ketidaksadaran. Dengan menganalisis gejala-gejala tersebut, akan terungkap gambaran mental yang ada di baliknya. Interpretasi. Dalam interpretasi, terapis mengenalkan kepada klien makna yang tidak disadari dari pikiran, perasaan, dan keinginannya. Analisis resistensi. Resistensi adalah mekanisme pertahanan dari klien untuk tidak mengungkapkan topik tertentu karena alasan tertentu pula. Oleh karena itu, dengan menganalisis apa yang ingin disembunyikan klien akan dapat diperoleh informasi yang sangat penting berkenaan dengan masalah yang pernah dialami seorang klien. Transparansi. Transparansi adalah pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai medianya. Pengulangan berupa tindakan menginterpretasi dan mengidentifikasi masalah klien, mengulang resistensi dan transparansi pada seluruh aspek pengalaman kejiwaan. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai terapis menemukan akar permasalahan yang menyebabkan klien mengalami gangguan. Itulah terapi psikoanalisis. Di sini saya akan menjelaskan terapi Gestalt. Tokonya itu adalah Frederick Perls.
Pandangan terhadap manusia. Terapi Gestalt memandang bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Adapun dari terapi ini sendiri ada tujuannya. Yang pertama itu tujuan dari terapi Gestalt ini adalah untuk memperoleh kesadaran. Kesadaran itu meliputi pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang pribadi seseorang, menerima seseorang, dan mampu menjalin hubungan. Meningkatkan dan memperkaya kesadaran dipandang sebagai langkah kuratif. Tanpa penyadaran, klien tidak akan memiliki alat untuk merubah kepribadian. Yang kedua itu untuk membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain, mengatur diri sendiri. Hubungan klien dan terapi sebagai sebuah jenis terapi eksistensial. Terapi penggunaan Gestalt meliputi hubungan orang per orang antara pelaku terapi dengan kliennya. Pelaku terapi bertanggung jawab atas kualitas keberadaannya, atas pengetahuan tentang dirinya dan klien, dan terbuka dalam mengingatkan klien. Pelaku terapi Gestalt bukan hanya memperbolehkan kliennya untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri dan jangan sampai melanggar aturan. Banyak pelaku terapi Gestalt sekarang ini menempatkan penekanan pada faktor-faktor, misalkan seperti kehadiran, dialog autentik, keberanian, mengurangi penggunaan ujian stereotip, lebih mempercayai pengalaman klien. Teknik terapi itu yang pertama itu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog, adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog, korban, bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Adapun teknik pembalikan, teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalinkan hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari. Jadi konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dari kepribadiannya. Di sini ada bermain proyeksi, memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya, tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari itu. Itu adalah terapi Gestalt. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu terapi rasional emotif. Terapi ini tokohnya adalah Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia, terapi rasional emotif menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan, hasrat-hasrat dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika
tidak secara jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya, manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tujuan dari terapi ini sendiri adalah untuk memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya, menghilangkan gangguan emosional yang merusak, untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible commitment, skills thinking, risk-taking, dan self-expense klien. Hubungan klien dan terapi ini, terapis berfungsi sebagai guru dan klien sebagai murid. Hubungan pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengarahkan diri. Teknik terapi ini yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat kedisiplinan diri klien. Bermain peran, teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan atau perasaan yang negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Imitasi, teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Baiklah, itulah 3 terapi yang saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.